Saudaraku, selamat pagi. Izinkan saya menyapa saudara dengan renungan singkat di pagi ini. Dan saya beri tema kualifikasi pelayan yang baik supaya hasilnya baik. Teksnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 sampai 7. Karena itu saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh umat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saudara sekalian, inilah yang kita baca dari gereja mula-mula yang berhubungan dengan pelayanan meja. Saudara, gereja itu utamanya punya 3 bidang pelayanan, yaitu pelayanan terkait dengan ibadah dan persekutuan, disebut koinonia. Lalu yang kedua adalah pelayanan marturia, pemberitaan Injil. Dan yang ketiga adalah pelayanan diakonia, yaitu melayani meja, melayani orang-orang dalam kekurangan dan perlu perhatian dari gereja. Nah, sudah dalam teks yang kita baca itu memang ada orang-orang yang terabaikan, janda-janda yang terabaikan. Kemudian rasul-rasul memanggil umat dan suruh memilih 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Itu yang diusulkan oleh para rasul. Saudara, mengapa perlu orang-orang seperti ini hanya untuk melayani meja atau menolong pelayanan yang sangat sederhana dan relatif mudah? Hampir semua orang bisa kecuali orang yang katakanlah tua atau cacat. Mengapa? Saudara, dikatakan di sana harus terkenal baik. Dalam pelayanan gerejawi, apalagi saudaraku, memang harus dilayani oleh orang yang terkenal baik, yang riwayat hidupnya dikenal baik, tidak ada cacat celah di masa lalu yang memalukan, tidak ada ketidakjujuran yang pernah dilakukan, tidak ada sifat-sifat egois dan serakah yang dialami orang yang terkenal baik. Dalam pelayanan kehidupan ini, saudara, dimanapun kalau orang bersentuhan dengan harta, dengan uang, dengan bahan makanan, selalu yang terjadi adalah ketidakjujuran. Bahkan dalam zaman kita yang sangat modern ini, orang yang para penegak hukum sering malah melanggar hukum. Orang yang dipercaya untuk mengelola harta kekayaan negara, malah mereka mencuri dan korupsi. Dan itu alasannya adalah karena orang yang dikenal tidak baik, dikenal sebagai orang yang tidak baik, karena ketidakjujuran, karena keserakahan, karena egois. Lalu yang kedua, ya, orang yang penuh roh. Roh itu berkaitan dengan pola Kristiani, bahwa orang yang menjadi milik Tuhan itu adalah orang yang harus hidup menurut pimpinan roh. Dan kalau hidup menurut pimpinan roh, maka ada buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, melayani dengan sukacita, melayani dengan kasih. Ada damai sejahtera, tenang, dan bahagia melayani. Ada penguasaan diri, ada kemurahan hati. Dan juga hal seperti ini harus mewarnai pelayanan, sehingga pelayanannya menyenangkan dan menjadi berkat. Kemudian hikmat, harus orang yang berhikmat. Hikmat itu berhubungan dengan sifat yang hati-hati. Artinya orang yang berhikmat itu selalu mengkalkulasi, merencanakan dengan baik, sehingga tidak asal-asalan melayani dengan perencanaan yang baik, dilaksanakan dengan baik, dan diatur dengan baik dengan segala kesungguhan dan kejujuran. Dengan demikian, saudaraku, kualifikasi atau persyaratan orang seperti ini bisa melayani dengan baik dan hasilnya akan menjadi baik. Dalam hidup ini, saudaraku, kita perlu hal yang seperti itu supaya pelayanan kita menjadi baik dan berhasil baik. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jangan pernah lupa, apapun yang diberikan kepada kita untuk kita kerjakan, lakukanlah sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Mari, saudaraku, hidup melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami belajar dari orang-orang yang dipilih untuk melayani. Mereka adalah orang-orang yang terkenal baik, orang-orang yang penuh roh, orang-orang yang berhikmat. Tuhan, tolong kami semua juga dalam hidup ini supaya kami selalu sebagai umat-Mu hidup dalam pimpinan roh Tuhan, menurut pimpinan roh Tuhan. Hidup dengan mewarnai hidup kami dengan kejujuran, dengan kebenaran, dan tidak tercela,
Dan tolong kami juga selalu dalam perkara menjadi orang yang suka memikirkan, merencanakan, dan melakukan hal yang terbaik yang dipercayakan kepada kami. Supaya kami bisa bekerja dan melayani dengan baik dan berhasil baik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami hari ini, apapun tugas tanggung jawab kami sepanjang hari. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa terima kasih, haleluya, amin. Selamat pagi.